Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fa insyaallahu ta'ala pada siang hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan al-mulakhas fi syarh kitab tauhid karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kitab mulakhas yang menjelaskan mensyarah kitab tauhid, di mana kita masih pada bab terkait tauhid, kedudukan tauhid. Yang mana al-muallif Syekh Muhammad menyebutkan ayat, ada 3 ayat di dalam surat Al-An'am. Nah, ya yang berisi wasiat-wasiat, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, terkait wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat 151 sampai 153. Kita telah membaca beberapa makna dari mufrodat kosakata dalam ayat tersebut dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian telah membaca makna ijmali, makna global dari ayat tersebut. Ini mengandung 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada munasabatul ayati lil babi. Ya, kesesuaian ayat-ayat tersebut. Ini mudhaf ilaih. Munasabatu al ayati. Kesesuaiannya ayat-ayat tersebut ada 3, ya, ini jamak muannas salim. Dari mana kita tahu jamak muannas salim? Yang pertama dari maknanya, kita harus tahu dulu artinya apa. Baru kemudian di sini ada tak dan juga alif, yang mana mufradnya adalah al ayah. Ini jamak muannas salim. Ayat-ayat tersebut lil babi, kesesuaian ayat-ayat tersebut dengan bab ini, bab tauhid. Yani annallaha subhanahu dzakara fiha jumalan minal muharramati ibtada'aha bin nahyi 'anil syirki. Nah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika dzakara fiha jumalan minal muharramat, menyebutkan di dalam apa namanya ayat-ayat tersebut, ayat-ayat 151 sampai eh, 153 dalam surat Al-An'am ini, dzakara fiha jumalan, menyebutkan berbagai perkara yang muharramat, yang diharamkan. Yang Allah Subhanahu wa taala ibtada'aha bin nahyi anis syirki, memulai dengan larangan, naam, dari kesyirikan, terhadap kesyirikan. Wan nahyu anhu, naam, yastad'i al-amra bitauhidi bi al-iqtidai bil iqtidai. Dari muharramat, perkara-perkara yang Allah haramkan, Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan larangan dari kesyirikan. Ini dimulai dengan larangan dari kesyirikan. Larangan dari kesyirikan ini mengharuskan adanya perintah untuk bertauhid bilik tidai, ya, sebagai konsekuensinya, yang mana telah kita lalui bahwasannya tidak cukup hanya apa istilahnya, a- an-nafi wa, tapi perlu al-itsbat, menafikan kesyirikan, namun perlu juga al-itsbat ketika kita tidak
melakukan syirik, menafikan syirik, kita harus menetapkan at-tauhid. Fadalla dzalika ala anna tauhida aujabul wajibati. Maka dengan perkara ini, yakni dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memulai berbagai muharramat, memulai penyebutan perkara-perkara yang diharamkan dengan larangan dari syirik. Ini menunjukkan bahwasannya at-tauhid merupakan aujabul wajibat, merupakan kewajiban yang paling wajib. Wa anna syirka a'zamul muharramat. Dosanya syirik adalah dosa yang paling besar. Nah, a'zamul muharramat. Dosa-dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang diharamkan. Demikian kesesuaian ayat ini dengan bab at-tauhid. Ma yustafadu minal ayati. Kemudian kata Syekh Saleh, ma yustafadu minal ayati. Faedah yang dapat diambil dari ayat-ayat ini. Ayat 151 surat Al-An'am sampai 153. Yang pertama, anna syirka a'zamul muharramati wa anna tauhida aujabul wajibati. Bahwasannya kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar dan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Ini faedah pertama. Kemudian yang kedua, idhamu haqqil walidaini. Besarnya hak kedua orang tua. Disebutkan di situ di ayat 191, ya la tusyriku bihi syai'a. Kemudian wabil walidaini ihsana. Jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Kemudian terhadap kedua orang tua, ihsana berbuat baiklah. Disebutkan nomor dua, ini menunjukkan idhamu haqqil walid, besarnya haqqi al-walidain. Ya, di sini mudhaf mudhaf ilaih agak panjang. Idhamu sebagai mudhaf. Haqqi ini mudhaf ilaih dan sekaligus sebagai mudhaf dari al-walidaini. Al-walidaini mudhaf ilaih. Ya, idhamu haqqil walidaini. Di mana dalam mudhaf itu kita perlu perhatikan tiga perkara. Yang pertama harus tidak ada alnya. Ya, di sini tidak ada alnya. Di sini juga haqqi tidak ada alnya. Kemudian yang kedua tidak boleh ditanwin. Ini mudhaf tidak boleh ditanwin. Idhamun tidak boleh. Haqqin juga tidak bisa. Kemudian yang terakhir bahwasannya i'rabnya sesuai dengan apa namanya kondisinya di kalimat sehingga mudhaf tidak memengaruhi i'rab. Apakah dia rofa, nasab atau khafat ya jar itu tidak terpengaruhi eh, oleh mudhaf. Di sini mubtada ya atau khobar in marfu. Kemudian yang di sini majrur karena dia mudhaf ilaih, bukan karena mudhafnya. Di sini juga majrur walidaini dengan ya, bukan dengan kasroh. Ini memang kasroh dari sananya, yakni karena dia musanna, al-walidani, al-walidaini. Yang ketiga, asalis tahrimu qatlin nafsi bi ghairi haqqin la siyama idza kana al-maqtulu min dzawil qurba. Faedah yang nomor tiga, diharamkannya, ya, haramnya membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. La siyama, terutama jika yang dibunuh, idza kana al-maqtul, yang dibunuh adalah dzawil qurba, termasuk kerabat dekat. Jadi ayat disebutkan di situ wala taqtulu auladakum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Ya ini sebagaimana biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy.
yang itu merupakan dosa besar. Nah, kemudian faedah nomor 4 tahrimu akli malil yatimi wa masyru'iyyatu al-amali ala islahihi. Haramnya memakan harta anak yatim. Akil malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa masyru'iyyah, serta disyariatkannya untuk al-amal, melakukan amal, berusaha untuk islahihi, untuk memperbaiki harta tersebut, untuk mengelola harta anak yatim tersebut. Ya, sebagaimana kita telah lewati pada pertemuan yang lalu pada makna ijmali, makna global dari ayat. Kemudian nomor 5 wujubul adli fil aqwali wal af'ali 'ala al-qaribi wal ba'idi. Wajibnya berlaku adil fil aqwal, dalam ucapan dan perbuatan, al-af'al, 'ala al-qaribi wal ba'idi, terhadap kerabat dekat, al-qarib, wal ba'idi, maupun orang jauh. Tidak dibeda-bedakan. Wajib berlaku adil. Di sini majrur karena ada huruf jar. Sehingga ini isim majrur. Wal ba'idi ini kasroh. Ini dia majrur. Namun kenapa? Bukan karena huruf jar, tapi karena atof. Ya, ini waw huruf atof. Sehingga dia mengikuti ini al-qaribi. Termasuk tabi. Tabi ada 4. Ini salah satunya adalah atof. As-sadis yang keenam, wujubul wafa'i bil ahdi. Wajibnya memenuhi, apa itu bil ahdi, memenuhi janji. Ya, disebutkan dia tersebut wajibnya memenuhi janji. Ini mudhof mudhof ilaih lagi. Bil ahdi, memenuhi janji. Ini kasroh majrur karena bi huruf jar. Kemudian kenapa tidak wujubu wafail ahdi? Tidak dijadikan mudhof mudhof ilaih aja seperti ini tahrimu akli malil yatim atau qatlin nafsi ini idhamu haqqil. Kenapa tidak dijadikan mudhof mudhof ilaih begitu? Ya karena memang dalam bahasa Arab tidak semuanya bisa dijadikan mudhof ilaih. Ya di sini penggunaan dengan huruf jar ada uslubnya tersendiri. Nah, kemudian as-sabi' nomor 7, wujub ittiba'i dinil islami wa tarki ma'adahu. Wajibnya mengikuti din agama Islam. Wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan ma'adahu. Meninggalkan apa-apa yang selainnya. Meninggalkan agama selainnya, selain Islam. Nomor 7. Ya, ini disebutkan di dalam ayat tersebut. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Begitu. Kemudian nomor 8, anna tahlila wa tahrima haqqun lillahi ta'ala. Faedah nomor 8 ini disebutkan oleh Syekh Saleh adalah bahwasannya at-tahlil, menghalalkan, ini hak untuk menetapkan suatu perkara itu halal, wa tahrim atau haram, itu merupakan hakun lillah, hak milik Allah semata. Tidak bisa sembarangan mengubah-ubah syariat. Ini halal, ini haram. Nah, namun itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait apa ini hadis Ibnu Mas'ud yang masih berkaitan dengan ayat tadi. Nah, demikian munasabatul ayat,
kesesuaian ayat-ayat surat Al-An'am ini terhadap tauhid dan juga faedah-faedah dari ayat-ayat tersebut yang kita baca pada siang hari ini kurang lebihnya wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.